Ya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin sama kakak kelasnya. Belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Ya. Nah, ini dia. Definisi teks deskripsi. Teks deskripsi adalah jenis tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, atau situasi secara rinci. Dengan kata lain, teks deskripsi membuat pembaca bisa membayangkan dengan jelas tentang apa yang sedang dijelaskan. Nah, menurut Tutor Dewo, tujuan teks deskripsi adalah untuk menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengendalikan panca indera dalam proses penguraiannya. Jadi sebelum kita membuat teks deskripsi itu, kita harus memilih dulu objeknya atau subjeknya itu harus jelas yang bisa dibayangkan oleh si pembaca. Lalu ada ciri-ciri teks deskripsi dari segi tujuan. Dari segi tujuan, teks deskripsi dibuat untuk menggambarkan objek serinci dan selengkap mungkin dari sudut pandang penulis. Dengan begitu, pembaca bisa membayangkan objek tersebut seolah-olah mengalaminya sendiri. Nah, itu tadi. Sebelum membuat teks deskripsi, kita harus menentukan dulu objeknya ya, agar bisa dibayangkan oleh pembacanya seolah-olah pembacanya itu bisa mengalami kejadian atau peristiwa tersebut seolah nyata gitu. Kedua, ciri teks deskripsi dari segi objek. Ciri objek yang digambarkan pada teks deskripsi bersifat khusus, individual, dan personal. Artinya, hasil pengamatan objek yang dideskripsikan bisa jadi berbeda meskipun jenisnya sama. Misalkan ibu berlibur di suatu tempat, itu kan objek ya, di objek wisata misalkan di Curug. Nah, menurut ibu untuk mendeskripsikan tempat tersebut, itu tempat tersebut bagus, indah, sejuk, tapi belum tentu deskripsi dari orang lain itu sama seperti ibu. Nah, ini makanya dari pandangan kita masing-masing. Lalu ciri teks deskripsi dari segi isi. Ciri teks deskripsi yang terakhir yaitu dari segi isi. Sebuah teks deskripsi harus membuat informasi yang lengkap, jelas, rinci dari pengamatan penulis. Teks deskripsi dibuat berdasarkan pendapat personal atau subjektif sehingga akan ditemukan penggunaan kata-kata sifat. Nah, itu tadi. Jadi kalau kita mau menyampaikan suatu informasi atau memberikan suatu informasi itu kayak tadi tentang objek wisata itu, berarti kita harus lengkap menyampaikan ininya, pendapat kita ya, mulai dari alamatnya, terus kayak ibarat harga tiket masuknya ya kalau tempat-tempat wisata. Tapi pendapat ini bersifat subjektif. Nah, sehingga jadi bisa ditemukan banyak pendapat. Teks deskripsi cirinya ya, berdasarkan bentuk. Teks deskripsi berdasarkan bentuk terdiri dari teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain. Kalau yang berdiri sendiri itu teks tersebut tidak dicampur adukan dengan teks lain, jadi murni teks deskripsi atau menggambarkan suatu objek tersebut. Terus yang kedua ada teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain. Artinya teks tersebut hanya muncul sekilas di dalam cerita pendek, novel, lirik lagu, atau iklan. Pernah ya? Kayak ini berdasarkan isi teks deskripsi itu mempunyai jenis lagi ya, yaitu teks deskripsi spasial, objektif, dan subjektif.
sekali, coraknya itu belang-belang. Warnanya ada oranye, putih, hitam, dan lainnya. Terdiri dari berbagai spesies. Juga ada angora, kucing Jawa, Persia, dan lain-lain. Kemudian yang paling menonjol adalah suaranya, Bu. Suaranya meong-meong. Ya, itu tadi ya contohnya teks deskripsi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, mungkin materi untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Kita lanjut lagi besok. Terima kasih waktunya.